Oke, tips yang pertama, jadi siapkan gear kalian. Nah, gear yang dimaksud di sini adalah alat yang kalian gunakan untuk merekam dan alat support lainnya. Contohnya saya menggunakan handphone, mirrorless, DSLR, action cam, atau bahkan drone. Jadi kenapa saya mengatakan ini yang pertama? Karena gear yang kalian miliki ini akan menentukan pilihan konten apa yang kalian bisa buat. Contohnya saja jika kita hanya menggunakan handphone, kita bakal kesulitan jika kita melakukan perekaman di ruangan yang minim cahaya seperti ini ya. Jadi kita bakal susah untuk manual kontrolnya. Ya meskipun ada sih handphone yang bisa disetting untuk pengaturan ISO, aperture, dan juga shutter speednya secara manual. Tapi saya yakin harganya bakal agak high ya. Misalkan iPhone, kualitasnya pun bakal bagus, cukup bagus ya mungkin menurut saya kalau di ruangan yang gelap atau minim cahaya. Tapi kalau kita menggunakan HP yang tidak sekelas iPhone, mungkin bakal kesulitan juga untuk manual kontrolnya ya. Oke, jika kita menggunakan kamera mirrorless misal atau DSLR, tentunya pasti bakal banyak pengaturan-pengaturan manual yang akan membuat hasil video kita menjadi lebih baik ya daripada menggunakan handphone. Kemudian jika kita menggunakan action cam kita bakal mendapatkan pilihan untuk melakukan perekaman di luar, misalkan kegiatan yang ekstrim, misalkan berenang atau underwater, menyelam, atau misalkan kita melakukan kegiatan ekstrim seperti flying, mungkin terbang yang menggunakan alat-alat yang seperti parasut gitu. Itu bakal bisa banget kita jika menggunakan action cam karena memang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang ekstrim ya. Jika kalian memiliki gear drone, teman-teman bakal punya kesempatan untuk mengambil atau membuat konten dengan footage yang keren, bisa mengambil panorama misalnya keindahan suatu lokasi atau melakukan perekaman dari atas itu, dan tentunya hasilnya bakal keren banget jika kita menggunakan drone. Dan kamera-kamera seperti handphone, mirrorless, dan juga DSLR nggak bakal bisa ngelakuin itu guys. Oke, tips yang kedua adalah menentukan nama channel kita. Oke, kenapa ini penting dan masuk ke tips yang kedua? Karena sebelum kita memulai sesuatu, kita harus tahu dulu nih topik dan arah tujuannya kemana guys. Jadi kenapa kita harus memilih nama channel kita dengan benar? Agar teman-teman tuh bisa lebih fokus dalam pembuatan konten teman-teman. Misalnya teman-teman mau bahas masalah hobi teman-teman, jadi nama channel juga mungkin bisa ke hobi teman-teman, misal skateboard, football atau lain-lainnya ya, atau misalkan dapur mama atau misalkan dapur Joni. Jadi teman-teman bisa ngarahin ke hobi-hobi seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi, sebaiknya kalian menggunakan nama kalian atau sebuah nama yang tidak bersifat objektif seperti itu kalau menurut saya. Karena kenapa? Kalau misalkan kita membuat nama channel yang objektif seperti itu, kita bakal satu arah aja nih. Jadi bakal kita bakal ngebahas skateboard aja nih isi kontennya, gimana caranya, tips triknya, dan videonya bakal terbatas guys. Oke, kalau menurut saya kita menggunakan nama sendiri atau nama yang tidak bersifat objektif itu, kenapa? Kita bisa dengan bebas membahas apa saja yang kita mungkin sukai atau mungkin kita pengen sharing. Seperti yang saya buat channel ini, di isinya banyak banget, bisa unboxing, bisa tutorial, bisa review, dan bisa hobi juga ya saya masukin ya. Kehidupan pribadi juga bakal saya masukin di channel ini. Jadi bakal banyak pilihan-pilihan untuk penonton kita. Jadi ibarat warung ya. Jadi YouTube ini saya ibaratkan seperti warung. Ibarat warung ya. Kalau misalkan kita jualannya cuma satu jenis, pasti bakal orang-orang tertentu aja yang datang untuk membeli dagangan kita ya. Jadi kalau misalkan ya ada yang datang ke warung ini, Mas cari bakso ada nggak? Oh nggak ada. Cari tahu ada nggak? Nggak ada. Cari mie ayam ada nggak? Wah nggak ada nih. Ternyata dia jualan paku, ternyata adanya paku mas di sini. Ternyata bukan warung ya, jadi toko bangunan ternyata. Nah itu bakal terbatas banget pengunjungnya karena memang topiknya objektif seperti itu. Kalau misalkan kita membuat warung atau toko yang isinya banyak jualannya, pasti yang datang itu bakal banyak juga, dan karena banyak opsi yang ada di warung kita. Jadi dia pengen ngeliat ini, wah ini jualan ini nih ada nih. Jadi viewernya atau pengunjungnya itu bakal banyak juga, ibaratnya seperti itu kalau menurut saya. Dan tentunya kalau misalkan viewernya udah banyak, pengunjungnya banyak,
channel kita pasti bakal lebih gampang atau lebih cepat untuk grow up ya teman-teman. Oke, tips yang ketiga, teman-teman wajib membaca policy term atau step kebijakan yang ada di YouTube. Jadi teman-teman harus tahu video mana yang boleh diupload dan yang tidak. Dan teman-teman sebaiknya membuat video yang original, jadi tidak reuploader, apalagi jiplak banget ya. Misalkan ya nggak apa-apa sih kalau misalkan kita menggunakan sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita bisa ngelihat konten-konten apa aja yang lagi viral misal, dan kita bisa membuat ke video konten yang sama misal tuh, tapi bukan reuploader video mereka ya. Kita buat konten yang sama atau persis dengan mereka, tapi kita buat modifikasinya yang lebih baik misal diisi kontennya. Jadi mungkin video kita bakal lebih menarik dari video yang kita tiru itu. Oke, dan sebaiknya teman-teman memastikan judulnya, thumbnailnya, dan juga deskripsi di video kita itu selaras ya, agar memudahkan pencarian di YouTube. Jadi kita bisa masuk ke rating yang tertinggi, teratas di pencarian YouTube, dan itu akan membuat kita mendapatkan viewer yang lebih banyak, dan mungkin subscribernya bakal lebih cepat naik ya kalau misalkan mereka tertarik dengan video kita. So teman-teman nggak boleh sembarangan upload video yang ada di YouTube. Kita harus mengikuti segala kebijakan yang sudah diterapkan di YouTube agar kita nantinya mudah untuk dimonetisasi. Dan saran saya membuat video sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman upload video sebanyak-banyaknya dengan durasi 10 menit, minimal 10 menit ya guys. Dengan durasi minimal 10 menit, karena setelah teman-teman dimonetisasi oleh YouTube, teman-teman akan mendapatkan hak untuk penempatan iklan di video teman-teman. Jika teman-teman hanya memiliki video di bawah 10 menit, jadi videonya bakal bisa diatur di depan dan di belakang video saja. Namun kalau teman-teman sudah mengupload video yang 10 menit, teman-teman memiliki hak untuk menempatkan iklan di mana saja, di setiap menit mana saja. Dan itu ada pengaturannya di YouTube. Dan pastikan teman-teman tidak mengupload video yang mengandung copyright. Misalkan teman-teman memasang lagu di video teman-teman, dan ternyata itu ada klaim copyrightnya, itu bakal mempersulit teman-teman untuk dimonetisasi oleh YouTube. Dan setelah monetisasi pun nanti bakal lebih sulit lagi untuk mendapatkan benefitnya. Kenapa? Karena dua ya sifatnya klaim copyright ini. Yang pertama, teman-teman bakal ada penghasilan teman-teman dari iklan yang dipasang di video teman-teman nanti itu bakal jadi penghasilan dari iklan yang tampil di video teman-teman nantinya bukan ke teman-teman, jadinya bakal ke pemilik lagu atau copyright tadi. Jadi itu sangat merugikan kita. Dan jika pemilik copyright ingin kita ditegur keras, kita bakal mendapatkan teguran dari YouTube. Ya, yang pertama mungkin peringatan ya. Kalau peringatan ini kita masih bisa klaim dengan mungkin mengirim email permintaan maaf, dan jika YouTube terima, kita bakal dihapus dari peringatan itu. Namun jika kita mendapatkan teguran satu, kita bakal kesulitan untuk mengupload video 1 minggu karena itu bakal diblok, dan juga kita nggak bisa melakukan streaming ya. Jika kita diberikan teguran kedua, hukumannya lebih parah lagi, dan jika kita diberikan teguran ketiga, mungkin kita bisa bakal di-ban di dunia YouTube. Jadi hati-hati guys. Nah, sebenarnya juga kita masih bisa reuploader ya. Reuploader itu sendiri masih diperbolehkan di YouTube, namun memiliki batasan-batasan tertentu. Misalkan diperbolehkan untuk mengambil klip beberapa detik dari klip yang sebenarnya, atau mungkin dari klip itu kita bisa mengeditnya menjadi lebih lebih kreatif dibandingkan dengan klip yang sebelumnya misal, atau mungkin kita bisa mengkoreksi klip-klip yang sebelumnya, itu masih diperbolehkan oleh YouTube. Namun di sini ada tips juga sih kalau misalkan teman-teman mau aman mengupload atau reupload video yang sudah ada di YouTube, teman-teman bisa mencari di pencarian YouTube, misalkan judulnya bermain bola gitu kan, jadi bakal banyak muncul video-video bermain bola, dan kita klik tombol filter di bagian atas, kita lihat, kita pilih di situ bagian Creative Commons-nya. Jadi kita aktifkan itu agar pencarian itu terfokus ke video-video yang Creative Commons. Nah, di situ video Creative Commons ini sebenarnya adalah video-video yang belum diberikan hak cipta atau belum ada copyright-nya, dan ini diperbolehkan untuk diupload ulang oleh para konten kreator misalkan. Jadi kalau teman-teman mengupload dan memodifikasi video yang ada sebelumnya ini bakal tetap aman karena video ini tidak memiliki hak cipta seperti itu, dan masih dibiarkan untuk diupload ulang.
Oke, tips yang keempat adalah mencari 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Jadi di sini yang dimaksud bukan 4000 viewer ya. 4000 jam tayang ini adalah 4000 jam jika dikalikan dengan 60 menit, maka totalnya akan 240.000 menit. That's too much. Jadi saya juga ngerasain betapa susahnya mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang di tahun 2020 ini ya, apalagi. Jadi sudah banyak banget para konten kreator yang bersaing untuk menjadi YouTuber. Jadi kita bakal lebih kecil lagi peluang untuk mendapatkan viewer ya. Kecuali kita membuat konten yang betul-betul diminati banyak orang, ya itu mudah aja. Tapi tips saya sih seperti tips sebelumnya, kita membuat video yang durasi yang panjang, minimal 10 menit. Saya yakin bakal lebih cepat untuk mendapatkan jam tayang itu. Sebenarnya untuk mendapatkan subscriber itu ada cara yang negatif dan juga cara yang positifnya ya. Jadi cara yang negatifnya itu teman-teman bisa melihat di channel manapun bakal banyak yang jelasin kalau ada cara yang sub for sub, dan itu sebenarnya masih diperbolehkan ya di YouTube. Namun ya pasti ada risikonya ya kalau misalkan terlalu berlebihan menggunakan sub for subnya. Jadi ini sebuah aplikasi guys. Jadi kita bisa sub for sub menggunakan aplikasi. Kita bakal subscribe orang dan nanti bakal di-subscribe balik, jadinya seperti itu sistem aplikasinya ya. Dan ini saya pernah nyobain, memang cepat sih mendapatkan subscriber itu, tapi subscribernya itu pasti nggak bakal permanen guys. Nambah hari ini 10, ya besoknya hilang 5, besoknya hilang lagi, dan bisa habis guys. Jadi nggak permanen karena memang mereka dipaksa juga untuk nge-subscribe kita, dan kita juga terpaksa untuk subscribe mereka gitu. Jadinya seperti itu. Dan ini juga bakal kebaca oleh YouTube, jadi hati-hati menggunakan aplikasi ini. Jika terbaca dan ini sudah melanggar dari ketentuan atau kebijakan di YouTube, kita bakal bisa kena teguran atau mungkin dipersulit untuk melakukan monetisasi guys. Ya, mungkin seperti itu. Jadi sama ya, untuk mencari viewer atau jam tayang pun ada seperti itu, view to view, ada aplikasinya. Dan ini juga mungkin saya agak ragu ya untuk menganjurkan ke teman-teman karena ini masih terdetek oleh YouTube. Mungkin source dari pencarian video kita atau tontonan kita itu bakal ada semuanya, misalkan menggunakan aplikasi itu bakal ada, eksternal ada, dari Facebook, dari WA itu bakal ada semua keterangannya di analisis video kita ya. Jadi YouTube pasti bakal tahu, algoritma YouTube pasti bakal tahu guys. Jadi cara positifnya adalah dengan men-share ke sebanyak-banyaknya media sosial teman-teman. Seperti yang saya lakukan, yang paling efektif adalah menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga WA guys. Jadi teman-teman bisa memasang di status, di Facebook teman-teman juga bisa. Jadi orang-orang bakal terdoktrin dengan apa yang kita upload setiap harinya. Dan jika mereka tertarik, mereka pasti bakal menonton dan juga bakal nge-subscribe kita guys. Jadi manfaatkan media-media seperti sosial media seperti itu guys untuk men-share video-video kita atau konten kita. Tapi untuk mengejar 4000 jam tayang ini adalah tips terbaiknya adalah membuat video dengan durasi sebanyak-banyaknya. Jadi peluang teman-teman untuk mendapatkan jam tayang akan lebih besar ketimbang membuat video yang hanya 5 menit. Dan mungkin teman-teman kalian atau viewer kalian hanya menonton 1-2 menit saja kan bakal sedikit banget ya. Berbeda dengan jika kalian upload video yang di atas 10 menit atau durasinya lama, teman-teman kalian akan berpotensi untuk melihat video kalian itu lebih banyak ya, durasinya mungkin 10 menit. Dari 1 jam video kalian mungkin dilihatnya 10 atau 20 menit, dan itu akan mempercepat kita untuk mendapatkan jam tayang. Oke, tips yang kelima adalah teman-teman sebaiknya mendownload aplikasi YouTube Studio yang sudah disiapkan oleh YouTube. Jadi aplikasi ini dapat membantu kita untuk memantau, meninjau perkembangan channel kita di handphone guys. Jadi setiap peningkatan subscriber akan meningkat secara real time, dan juga jam tayangnya juga akan ditampilkan secara real time dengan aplikasi mobile ini. Jadi sebaiknya teman-teman mendownloadnya. Dan kita juga bisa menganalisa video-video yang ada di channel kita, video yang mana saja yang mendapatkan viewer yang lebih banyak. Jadi kita bisa tahu di channel kita ini sebenarnya peminatnya lebih banyak kemana, lebih condong kemana. Jadi sangat berfungsi sekali guys. Oke, dan tips terakhir dari saya, jangan lupa untuk terus berusaha, berdoa, dan berikhtiar. Semoga channel teman-teman cepat-cepat dimonetisasi oleh YouTube. Amin. Oke guys, jadi seperti itu 5 tips dari saya. Semoga bisa membantu perkembangan channel teman-teman. Dan apabila ada salah atau tips dan saran saya yang kurang berkenan, silahkan komen di bawah. Di sini kita sharing.
Dan kembali lagi kepada teman-teman, tetap fokus dan berusaha karena saya yakin usaha kalian tidak akan mengkhianati hasil. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, di like dan di share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya and see you.